Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Monika Duri, mahasiswa PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon dari kelas A27. Di sini saya akan mengulas materi tentang kurban untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik ibadah. Nah, di sini saya tidak hanya akan mengajak kalian belajar tentang ibadah kurban, tapi juga mempraktikannya langsung. Karena itu, yuk kita langsung simak. Nah, apa sih kurban itu? Kurban adalah ibadah menyembelih hewan tertentu pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini mengikuti kisah Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim yang menunjukkan ketaatan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kurban kita belajar tentang ketaatan, keikhlasan, dan juga kepedulian. Dalil tentang kurban terdapat pada Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Adapun waktu pelaksanaannya adalah setelah selesai sholat duha pada tanggal 10, 11, 12 dan berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi, penyembelihan kurban di luar tanggal itu adalah dinilai tidak sah sebagai ibadah kurban. Nah, adapun syarat-syarat hewan kurban diantaranya adalah dengan jenis hewan sebagai berikut ya, bisa kambing, domba, sapi, kerbau, maupun unta. Nah, masing-masing hewan memiliki usia minimal sendiri-sendiri, di mana kambing atau domba itu minimal harus berusia 1 tahun. Adapun sapi atau kerbau memiliki usia minimal 2 tahun. Syaratnya adalah hewan tersebut harus sehat, tidak cacat, tidak buta, tidak pincang, dan tidak kurus sekali. Kalau untuk sapi atau kerbau itu boleh dipakai untuk 7 orang, sedangkan kambing atau domba itu hanya bisa dipakai untuk 1 orang. Nah, memasuki tata caranya, yang pertama yaitu di sini saya anggap bisu ini sebagai hewan kurbannya ya. Yang pertama adalah dengan cara berniat kurban. Contohnya, Bismillahi Allahu Akbar. Ini adalah kurban dariku. Atau perwakilan dari seseorang tertentu. Nah, kemudian kita hadapkan hewan ini ke arah kiblat. Diletakkan dengan lembut dan juga tidak disakiti. Setelah itu, barulah kita membaca takbir. Nah, membaca takbir di sini hukumnya adalah sunnah ya. Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu, arahkan pisau atau senjata tadi ke 3 saluran hewan. Jadi, dalam penyembelihan itu harus ada 3 saluran yang terputus, mulai dari tenggorokan, saluran makan, hingga 2 urat leher. Nah, seperti itu. Adapun untuk pengulitan dan pembagian daging. Nah, setelah hewan tadi sudah dianggap tidak bernyawa, kemudian kita bisa membagi hewan yang disembelih tadi menjadi 3 bagian, yakni untuk orang yang berkurban, untuk kerabat atau sahabat yang berkurban, dan yang terakhir adalah untuk fakir miskin.
di mana fakir miskin ini adalah kedudukannya lebih prioritas dibanding kedudukan yang berkurban dan juga sahabat-sahabatnya. Seperti itu. Yang terakhir adalah hikmah dari ibadah kurban. Nah, ibadah kurban itu mengajarkan kita banyak sekali nilai kehidupan, di mana di sini kita bisa belajar keikhlasan, seperti Nabi Ibrahim yang ikhlas menjalankan perintah Allah untuk menyembelih putranya. Selain itu, kita juga belajar nilai kepedulian sosial, karena daging kurban bisa membantu banyak orang, di mana mereka belum tentu mampu untuk membelinya. Dan nilai kebersamaan juga, karena dengan kurban kita bisa saling berbagi. Dan yang terakhir adalah nilai ketaatan, karena dengan melaksanakan kurban berarti kita melaksanakan perintah Allah dengan penuh keimanan. Kurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tetapi cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menebarkan manfaat kepada sesama. Itulah penjelaskan dan praktik singkat ibadah kurban dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk memahami makna kurban. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dan keterbatasan. Jangan lupa untuk selalu berbagi dan menebar kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.